Pemotongan suku bunga dari BI Rate di 5,5%, mungkin sudah diprediksi juga gitu saya mayoritas oleh pasar karena kemarin ada beberapa data-data dari perekonomian yang sepertinya mencerminkan sudah tepat gitu ya untuk menurunkan suku bunga Bank Sentral. Mungkin kemarin ada kuartal 1 PDB pertumbuhannya di 4,87%, rupiah quite going well dengan adanya DXY yang sekarang berada di level indeks 100 gitu ya. Namun bagaimana Anda secara keseluruhan melihat keputusan dari pemotongan suku bunga 25 basis poin ini dan bagaimana juga respon pasar terhadap penurunan BI Rate ini, Mas? Ya, terima kasih Mbak Syafrina. Saya pikir ini keputusan yang cukup positif disambut oleh pasar, di mana ketika kita melihat ada keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga 25 basis point, itu terjadi dikala GDP kita memang di bawah 5%. Kemudian rupiah kita juga di bawah sekitar stabil di 16.300-an sampai saat ini. Jadi kalau melihat reaksi pasar itu cenderung menyambut dengan kabar yang positif. Di mana ini memang hal atau langkah yang seorang Bank Indonesia harus mengambil keputusan untuk akomodatif istilahnya ya. Jadi tidak lagi untuk menstabilkan rupiah atau menstabilkan ekonomi, tapi lebih ke arah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih maju lagi. Dan kita melihat memang keputusan ini pun juga saya bilang cukup berani. Waktu itu juga the Fed, the Central Bank juga di luar kan masih dalam kondisi untuk menahan suku bunganya. Jadi kalau saya melihat ini keputusan yang memang cukup berani dan memang saya pikir situasi mendukung dan saya melihat pasar sangat menyambut positif dan terbukti indeksnya juga rebound naik, bahkan juga rupiah kita sempat 16.100. Betul. Jadi Anda merasa memang sudah dipertimbangkan begitu matang, jadi keputusan pemotongan moderat 25 basis poin ini keputusan yang cepat ya, dan di satu sisi juga pelaku pasar meresponnya dengan baik. Gitu ya, ISG di 7.100 ke 7.200. Jadi ada banyak stimulus yang diberikan tidak hanya secara faktual tapi juga sentimen gitu ya ke pelaku pasar. Oh, ada penurunan suku bunga nih ya 25 basis point. Nah, ke depannya apakah menurut Anda masih akan ada penurunan suku bunga BI Rate mungkin di kisaran 25 basis point atau mungkin gradually ke depannya, dan secara keseluruhan dari UOB Asset Management menakar-nakar era suku bunga tinggi ini seperti apa sih, Mas? Kalau saya melihat situasinya sekarang sudah berubah dari beberapa bulan yang lalu, di mana sekarang ini kondisinya hampir seluruh dunia ini dalam kondisi yang tidak menentu. Jadi ketika tidak menentu, pasti setiap negara akan berusaha untuk mendorong ekonominya secara domestik. Nah, saya melihat stans ini juga dari Bank Indonesia juga saya melihat ada ruang. Nanti bila mana di second half nanti ya, di semester kedua ternyata kondisinya masih agak menurun, di mana situasinya kurang menentu dan kondisi dalam negerinya terutama ini masih agak lemah, saya pikir ada ruang untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Dan saya melihat juga kemarin juga cara bicaranya Pak Peri itu juga sudah lebih ke arah yang akomodatif. Jadi di mana akomodatif. Ya, jadi kata kuncinya adalah akomodatif, di mana dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi dikala diperlukan, dan ini inflasi juga memang dalam kondisi yang bisa dicenderung lebih rendah ya, apalagi nanti kita tahu ada kebijakan stimulus fiskal yang kita akan bahas juga, tapi ini juga akan sekiranya akan membuat secara gambaran inflasi kita di tahun ini itu mungkin akan di bawah, mungkin bisa di angka 2% atau bahkan di bawahnya. Jadi saya melihat ketika ada ruang inflasinya rendah dan terutama rupiah kita juga stabil atau bahkan mungkin 16.000 gitu ya, jadi pasti akan ada ruang untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga lebih lagi, di mana ini juga akan sesuai dengan mungkin untuk mendorong perekonomian GDP kita kembali ke angka 5%. 5% lah at least lah ya. Ya, makanya itu yang mungkin ini akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke. Masihkah, berarti masih ada peluang ya penurunan untuk beberapa basis poin lagi ke depannya? Betul. Dan apalagi kalau misalnya ada ekspektasi penurunan suku bunga dari the Fed gitu ya, udah pasti nanti Bank Indonesia akan melakukan adjustment terhadap hal itu. Betul, gitu ya. betul. Tapi secara keseluruhan, apakah state saat ini gitu ya, dengan sudah ada penurunan suku bunga, lalu juga rupiah berada di level yang kisaran 16.000 rendah gitu ya, ke 16.500 ke atas, lalu inflasi juga berada di level yang tidak tinggi, apakah menurut Anda masih ada, kapan kira-kira akan terjadi penurunan suku bunga lagi, melihat sepertinya situasinya kondusif gitu ya, untuk BI terus melakukan langkah akomodatif mendukung pertumbuhan ekonomi?
Saya pikir mungkin waktunya susah ditentukan juga, tapi ini kita harus melihat berbagai kondisi juga ya. Nggak bisa semerta-merta menurunkan suku bunga di saat situasi tidak stabil misalnya. Di saat misalnya nanti kita nggak tahu di second half atau mungkin di bulan kita melihat antisipasi Donald Trump akan melakukan kebijakan tarifnya ini seperti apa. Karena kebijakan tarifnya dia ini akan mempengaruhi keputusan dari The Fed. Keputusan The Fed akan mempengaruhi keputusan dari Bank Indonesia. Jadi kalau ditakar-takar, ya kita harus menunggu sampai at least di third quarter dulu ya. Walaupun ada sentimen dari Trump itu sendiri yang sudah mengatakan bahwa saatnya Fed menurunkan suku bunga. Kita ingat statement dari Trump mengenai hal itu ya, Mas ya. Seperti apa tanggapan Anda? Kalau dipaksa untuk menurunkan suku bunga, dipaksa ya, ini sepertinya gitu ya. Ini jadi seperti agaknya situasinya kan chairman dari The Fed sendiri, Powell itu tidak terlalu memperdulikan tekanan dari Presiden Trump. Tentu Powell sendiri akan melihat data, bagaimana employment di sana, bagaimana inflasinya juga. Mandat terpenting dari The Fed kan cuma employment sama inflasi. Jadi ketika ada tarif terjadi dan inflasinya naik, ya akan membuat keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga akan jauh lebih susah. Jadi sebetulnya saya melihat tekanan ini sudah biasa lah ya. Donald Trump di 1.0 juga pernah melakukan hal yang sama. Saya pikir Donald Trump akan melakukan hal ini juga, tetapi memang kondisinya saat ini juga berbeda dan ini memang agak kompleks ya, Mbak Syafrina ya. Lalu sentimen apa lagi mungkin yang diperhatikan nasabah atau klien Anda di UOB Asset Management terkait iklim investasi di tahun ini selain suku bunga atau kebijakan moneter yang ada di Bank Indonesia, Mas? Untuk domestik? Domestik dulu. Oke, mungkin kita melihat untuk domestik ini kebijakannya banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sebetulnya kemarin kita juga mendengarkan kebijakan fiskal stimulus misalnya. Jadi ini yang menjadi salah satu hal poin penting untuk mendorong pertumbuhan domestik. Di mana ini kita melihat ada beberapa poin yang disampaikan, yang misalnya salah satunya adalah penurunan transportasi, kemudian penurunan tarif tol, kemudian ada subsidi makanan, ada yang paling penting ada juga penurunan tarif listrik dan juga ada bantuan langsung tunai terhadap masyarakat yang gajinya di bawah UMR dan sebagainya. Dan ini memang hal yang penting, kebijakan yang saya pikir perlu dilakukan di mana kondisi ekonomi kita memang dalam situasi yang sedang melemah gitu ya. Melemah dalam arti banyak terjadi perlambatan dari segi buruh-buruh yang di PHK dan sebagainya. Nah ini menjadi hal yang penting dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung konsumsi dalam negeri di mana situasi globalnya tidak menentu. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar juga supaya terjadi perputaran roda perekonomian itu terus berjalan, di mana situasinya global. Ya kalau Donald Trump mau lakukan tarif terserah, itu kan sudah kita nggak bisa ngatur. Tapi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah harus memastikan masyarakat kita tetap bisa belanja, tetap bisa konsumsi, tetap bisa bekerja, beraktivitas. Jadi kebijakan fiskal seperti kemarin yang diumumkan itu menjadi hal yang positif. Tapi juga ada hal lain yang lebih penting sebenarnya Mas Syafrina, yaitu adalah di mana government spending atau istilahnya belanja pemerintah itu harus dijalankan untuk mendorong, biasanya APBN itu paling besar belanja pemerintah. Government spending. Jadi hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu dikala terjadi COVID segala macam waktu 2020. Itu jadi cushion tersendiri. Betul, government spending itu menjadi hal yang sangat penting dan krusial di mana situasi sedang tidak menentu. Tapi government hadir, pemerintah hadir untuk melakukan spending, dan itu mendukung perekonomian. Dan mungkin hal ini yang kita harus melihat di second half ini, pemerintahan Prabowo harus mengupayakan government spending ini terjadi. Dan misalnya salah satu contohnya adalah makan bergizi gratis atau free meal ini yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan suatu roda perekonomian mulai dari asisten, mulai dari sampai kurir yang mengantarkan makanan. Ini kan roda perekonomian yang harusnya terciptakan, menggerakkan perekonomian di seluruh nasional gitu kan. Jadi saya melihat government spending menjadi hal yang penting di second half selain daripada kebijakan fiskal yang sudah diterapkan kemarin.